Oke, jadi untuk pengerjaannya udah selesai dan saya bakal coba buat demoin. Jadi untuk requestnya itu kita diminta untuk debugging ya, kita diminta untuk ngefix error dan juga bug yang muncul. Oke, jadi klien ini pengen kita ya jadi ini pengen bikin web multi role. Jadi di mana ada 3 role yaitu admin, teacher dan juga user. Jadi untuk untuk admin dia itu nantinya bakal gunain Laravel filament sebagai ini ya CRUD-nya. Tapi untuk teacher dan juga user itu nantinya dia bakalan gunain Laravel biasa ya. Dan ya permasalahan kemarin itu ada di ini ya di routing atau autentikasi proses. Jadi padahal udah login cuma saat pengen akses root tertentu itu dia gagal ya. Jadi problemnya ada di sana. Nah, sekarang saya udah coba fix dan kalau kita coba login, oke, di sini ada login. Oke, nah ini adalah login dan juga di sini ada register ya. Shift. Kemarin saya cek untuk fungsi dari register di sana itu belum working. Itu permasalahannya dikarenakan ada proses validasi ya di transfer data. Cuma untuk data yang diberikan itu nggak memenuhi syarat validasi, secara otomatis itu requestnya di redirect atau dibatalin. Tapi di front endnya itu dia belum ada indikator, jadi seolah-olah itu kayak nggak ada apa-apa yang terjadi. Padahal ada proses ini ya, ada proses validasi dan ya requestnya udah dikembaliin tapi message dari respon itu nggak ditampilin. Oke, nah di sini itu kita udah ada 2 root, login dan juga register. Nah maunya itu, saya pikir maunya itu di sini itu kan ada login page. Nah nantinya itu login page ini baik kalau kita coba cek juga ya di table atau di database kita punya 2 user. Di sini ada role-nya itu admin. Kalau kita coba cek di sini itu ada 3 role. 3 role pertama itu admin, user dan juga teacher. Nah, saya pikir pengennya itu kita bikin page login ini itu bisa login multi role. Jadi baik admin, user ataupun teacher itu nantinya login di satu page yang sama. Jadi dikarenakan kita pengen si user dengan role admin itu menggunakan filament nantinya. Jadi ya karena kita tahu ya kalau filament itu dia punya ininya sendiri ya, dia punya endpointnya sendiri. Oke, dia punya endpoint sendiri. Jadi ya kita pengen bikin si login ini itu berhasil, setiap role itu nantinya dia berhasil login ke page yang sesuai seperti itu. Oke, ini adalah endpoint login buat si filament ini default ya. Jadi kalau kita coba login, oke, nah di sini kita udah berhasil login ke ini ya, ke Laravel filament dengan database yang sama ya. Jadi kita punya satu database table user gitu. Dia punya attribute role. Jadi kita gunain role-nya nanti buat proses autentikasi. Nah, di sini kita logout dulu dan kalau kita coba untuk login ke ini ya, kita bakal coba login ke root global. Jadi nanti itu baik user ataupun admin ataupun teacher itu nanti login di sini. Jadi kalau kita coba cek di sini, ini kan ada. Oke, kita coba login dulu admin. Oke, kita coba login dan ya ini seharusnya dia bakal secara otomatis diarahkan ke filament. Oke, nah di sini kita udah berhasil login ke filament. Oke, good. Jadi kita sign out dan ya servernya mati ya. Oke. Oke, sayang sekali ini tadi servernya mati. Jadi kita back dulu dan kita sign out di sini. Oke, nah di sini kita udah sign out dan ya kita coba login ke user ya. Jadi kita bakal coba login ke user. Jadi saya udah ada middleware-nya ya. Di sini kita coba login ke user, kita lihat untuk account user itu emailnya itu ya. Jadi kita gunain email ini dan ya coba akses.
uh, account user. Ini seharusnya kita bakal diarahkan ke, oh ini kayaknya salah ya credentialnya ya, jadi oke, user. Walah, ini salah juga nih. Oke, ini saya baru ingat. Nah, di sini kita udah diarahkan ke dashboard. Jadi kita udah berhasil login dan saat ini kita udah ada di dashboard. Dan ini untuk dashboard itu adalah root buat si siswa ya atau student. Jadi kita bisa lihat di situ ada tulisan welcome student. Artinya kita udah berhasil login ya. Kita udah berhasil login ke halaman student. Oke, jadi kita udah bisa login dari page yang sama. Dan sistem akan secara otomatis ngebelokin, jadi nantinya itu guardnya udah ada ya. Oke, ini kan kita udah login sebagai student, jadi kita coba login sebagai teacher. Jadi saya udah coba di sini kita bakal logout dulu ya. Oke, dan kalau kita coba lihat di sini kita belum ada teacher. Nah, kita coba bikin register new account dulu ya. Jadi kita bakal bikin account baru. Oh ya, untuk register ini kita bikin default role-nya itu ke user. Jadi setiap account yang dibikin di halaman register itu default role-nya itu nanti bakalan user. Jadi kalau kita coba bikin teacher ini, oke. Oke, mudah-mudahan ini valid ya untuk confirm passwordnya, dan kalau kita coba enter, nah di sini kita udah berhasil bikin data usernya ya. Dan kalau kita lihat di sini kita diarahkan ke halaman student, itu karena secara otomatis si user yang dibikin itu atau account yang dibikin itu role-nya user. Jadi kalau kita coba ubah di sini ke teacher dan kita coba untuk logout, kemudian coba login lagi ya, nanti kita diarahkan ke halaman teacher. Oke, kita bakal coba teacher. Oke, jadi kita udah berhasil login ke halaman teacher. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah halaman teacher. Oke, jadi mungkin segitu aja ya untuk videonya. Jadi kita udah berhasil bikin login multi role. Ya, jadi kita gunain satu halaman login. Nanti di sana bisa login beberapa account dengan beberapa role seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Terima kasih.